Saudara-saudari yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Ada banyak yang meminta saya berbicara mengenai isu Paus Fransiskus yang katanya mengizinkan perkawinan sejenis. Apakah benar seperti itu? Nah, berikut ini beberapa tanggapan dari saya. Yang pertama, bagi saya LGBT, dan sekarang sudah bertambah lagi istilahnya menjadi LGBTQ+, adalah produk peradaban yang terluka. Mereka adalah bagian dari masyarakat dunia yang sedang terpapar atau menjadi korban dari goresan yang tak semestinya dari sejarah hidup keluarganya dan dari sejarah atau kondisi masyarakatnya. Jika kita menyebut dunia sedang terluka, mereka adalah korban nyata itu. Saya berpikir betapa tidak mudahnya bagi orang-orang yang terlahir dengan kondisi luar biasa itu untuk bertahan dalam lingkungan sosial yang dipenuhi oleh orang-orang biasa. Dan sampai kapan orang-orang yang luar biasa itu termarginalkan atau terdiskreditkan? Dan juga mungkinkah ada manusia yang adalah sampah sejak ia dilahirkan? Yang kedua, seruan Paus Fransiskus yang lagi viral akhir-akhir ini, bagi saya adalah sebuah seruan kegembalaan sebenarnya. Ia seorang gembala umat yang menggembalakan umat biasa maupun umat yang luar biasa. Ia menggembalakan umat yang sehat maupun yang sakit, yang merdeka maupun yang sedang terpenjara. Ia sedang mewartakan bahwa setiap manusia apapun kondisi hidupnya adalah sesama yang perlu untuk dicintai, perlu untuk dikasihi. Dia berkata, orang homoseksual memiliki hak untuk berada dalam keluarga. Mereka adalah anak-anak Tuhan. Anda tidak bisa mengusir seseorang dari keluarga atau membuat hidup mereka sengsara karena ini. Kita bisa lihat kata-kata kegembalaan ini. Dan saudara-saudari, apakah kita harus mencurigai kata-kata ini? Yang ketiga, ketika Paus Fransiskus menyebut soal civil union, dia berkata, apa yang harus kita miliki adalah hukum civil union. Dengan cara itu mereka dilindungi undang-undang. Dengan pernyataan ini sebenarnya jelas bagi saya bahwa Paus Fransiskus sama sekali tidak sedang menyatakan bahwa Gereja Katolik mengizinkan perkawinan sesama jenis. Paus tidak sedang mengubah prinsip perkawinan Katolik. Sampai hari ini Gereja Katolik tetap berpegang teguh pada prinsip bahwa perkawinan itu hanya boleh terjadi antara satu pria dan satu wanita dan tidak sedang berada dalam halangan-halangan perkawinan. Saya sekilas membaca dalam salah satu sumber di media online, tentu hal ini harus ditelusuri lebih jauh mengenai akurasi dari berita ini. Mengenai istilah civil union yang diberlakukan di salah satu negara bagian Vermont di Amerika Serikat. Civil union dikatakan sebenarnya bukanlah pernikahan dalam pengertian pernikahan seperti yang kita kenal saat ini. Namun pasangan dengan ikatan civil union mendapat perlindungan hukum dan diakui hak-haknya selayaknya pasangan yang menikah, seperti hak warisan, kunjungan rumah sakit, pengambilan keputusan medis, perpajakan, dan lain-lain. Sekali lagi, tentang hal ini perlu dipelajari lebih lanjut. Yang keempat, mengapa Gereja Katolik tidak mengakomodir perkawinan sejenis? Perkawinan dalam perspektif Gereja Katolik tidak hanya tentang urusan manusia, tetapi menjadi perkara ilahi. Dengan perkawinan manusia mengambil bagian dalam karya penciptaan Allah, yakni melanjutkan keturunan, yang tidak mungkin terjadi dengan perkawinan sejenis. Secara teologis biblis pun hubungan Allah dan manusia, hubungan Kristus dan gereja, selalu digambarkan dengan hubungan perkawinan antara pria dan wanita. Lagi pula seorang manusia baru perlu belajar tentang kepriaan dan kewanitaan secara benar. Yang kelima, adanya fenomena LGBTQ+ memberi PR besar sebenarnya bagi kita semua untuk memperbaiki dan menyembuhkan dunia yang sedang terluka ini. Sebab sekali lagi kita adalah bagian dari produk peradaban yang sedang menorehkan luka dan memunculkan rupa-rupa fenomena. Salah satu fenomena itu adalah LGBTQ+ itu. Kita harus menjadi obat bagi peradaban kita, sehingga tidak ada lagi manusia yang terlahir dalam kondisi yang seperti mereka. Kita perlu mengasihi orang-orang sakit, tetapi tidak berarti bahwa kita mendukung orang untuk terus-menerus sakit.
Saudara-saudari, demikian sekilas tanggapan saya atas pernyataan yang katanya dikatakan oleh Paus Fransiskus di dalam sebuah film dokumenter. Saya sendiri belum menyaksikan film tersebut, dan semoga isu ini tidak dipelintir oleh sebagian orang yang memang membenci gereja Katolik atau secara khusus membenci Paus Fransiskus, dan akhirnya dengan demikian menjatuhkan gereja atau menjatuhkan kekristenan. Saudara-saudariku, Tuhan Yesus memberkati kita semua.